ngejauhinnya gimana Pak? Ngejauhin? Enggak! Kesulitan kami nelayan keroncong seperti ini teh. Longgarnya kehadiran pemerintah bagi para pelanggar berbuntut kepada konflik laut berpagar. Masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang, Banten seakan menjadi tumbal yang mengalami kerugian jangka panjang. Foto saya gimana? Nantinya bagaimana? Kisah pilu perampasan ruang hidup membuat rakyat kecil tak tahu harus kemana berlabuh. Ya segini Mak, ya makanya susah. Kami yang sedang mengangkat jaring karena mesin kapal mati, perahunya terombang-ambing sehingga ke bawah ombak. Dan ketika makin ke arah sini ke bawah ombak ini tertabrak pagar perahu-perahunya ini. Pemerintah telah melakukan investigasi terkait adanya pagar laut selama 20 hari sejak 9 hingga 28 Januari lalu. Pagar laut seolah menjadi polemik di kalangan elit. Lalu bagaimana nasib masyarakat yang betul-betul merasakan dampak kerugian dari adanya proyek fenomenal ini? Selamat datang di Indonesiaku. Dari lokasi inilah pagar laut yang terpasang sepanjang 30,16 km dilakukan pembongkaran. Namun hal itu bergantung terhadap cuaca. Lebih dari 22 km pagar telah dilepas dari laut. Namun rupanya hari ini tak ada aktivitas pembongkaran sebab kecepatan angin di laut mencapai 11 knot per jam. Yang artinya tak memungkinkan untuk menempuh lautan dengan perahu-perahu ban milik TNI Angkatan Laut di sini. Hasil investigasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN terhadap konflik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menyatakan adanya 263 bidang kepemilikan sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik. 50 di antara sertifikat HGB telah dibatalkan sebab maladministrasi. Ini loh Kak, bambunya tuh nyampe ke daratan juga. Segini parahnya ya? Iya. Bisa ngerusak wilayah warga ini. Namun hal ini jelas merupakan bukti nyata praktik kelalaian pengawasan wilayah laut yang berimbas terhadap masyarakat pesisir di perairan tersebut. Selain pihak ATR BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga turut melakukan investigasi terhadap polemik pagar laut di Tangerang. Dikala para petinggi negeri sibuk melempar kesalahan atas kelalaian mereka sendiri, ada kehidupan nelayan yang terus berjalan dihantui kesengsaraan. Di sejumlah wilayah perairan Tangerang, pagar laut masih terpampang nyata. Saya mengikuti aktivitas para nelayan Desa Kronjo yang hingga hari ini tak memiliki pilihan selain tetap melaut. Selain nelayan jaring, sebagian nelayan memiliki tambak di tengah laut sebagai sumber mata pencaharian. Kami berada di spot untuk menaruh jaring dan ini lokasinya sangat dekat dengan pagar-pagar yang masih terpasang. Kurang lebih jaraknya 3 mil dari daratan. Di area sini juga ada bagan milik nelayan yang hendak kami tuju juga untuk menaruh bibit kerang. Inilah kondisi keseharian para nelayan ketika pergi melaut. Mereka seakan terpenjara oleh pagar-pagar yang mengelilingi wilayah laut tempat mereka mencari makan. Belakangan ini cuaca tak bersahabat. Perairan pesisir utara rentan akan angin kencang yang menghadang. Usai menempuh 1 jam perjalanan, kami tiba di pagar. Sini ombaknya lumayan banget ya. Jadi untuk turun ke bagan aja tadi lumayan perahu yang diparkirin untuk mendekat ke sini tuh
sulit untuk merapat. Ini di bawah gini Bagan aja, Pak. milik Pak Udin menjadi satu-satunya harapan ia menggantungkan hidup. Kami menyiapkan sejumlah bibit terlebih dulu sebelum digantung di atas bagan. Bibit kerang hijaunya sudah dipasangkan di jaring, baru diletakkan ke dalam air dengan diikat di bagan. Nah, ini ombaknya lagi lumayan tinggi gelombangnya ya, Pak. Hati-hati ya, Pak Udin. Ini, Pak. Talinya juga cukup panjang, nih, kurang lebih 1,5 meter. Aktivitas pembibitan kerang hijau ini tak jarang menuai resiko. Di tengah angin lebat, Pak Udin berusaha menangguhkan tali tambang di tiang-tiang bagan. Waktu panen terbilang cukup lama. Setelah bibit dipasang, butuh sekitar 4 bulan untuk memanen kerang hijau. Apa kendalanya selama membudidaya ini kerang hijau? Sekarang ini lagi musim kerang hijau. Semua juga ada nih. Tapi gimana ya? Sekarang ini lagi pada hancur baganya. Oh. Tuh, ya. Bagan hancur karena apa? Karena ombak. Bu. Karena ombak. Iya, ombaknya besar. Oh gitu. Jadi pada patah itunya tuh kakinya. Oh, oke. Kalau pagar-pagar yang ada di sekitar bagan itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, Bu. Mempengaruhi? Iya. Apa pengaruhnya, Pak? Oh, kalau melaut ke bagan susah, Bu. Susahnya banyak pagar-pagar ini. Jadi belok-belok. Jadi biasanya solar habis 2 liter, 5 liter. Tak hanya Pak Udin yang membutuhkan kapasitas BBM berlebih saat melaut. Hal ini turut dirasakan para nelayan jaring. Saya bersama Pak Heru dan kawan-kawannya memasang jaring ikan di sekitar bagan. Spot ini biasanya menjadi lokasi pengharapan para nelayan. Namun, kondisi air laut yang semakin keruh berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Beruntung, saat jaring kembali ditarik, sejumlah ikan berhasil tersangkut. Ada beberapa ikan yang akhirnya nyangkut di jaring. Oke, walaupun nggak begitu besar ukurannya, tapi lumayan ya Pak, setidaknya masih dapat. Ini yang jadi keluhan nelayan belakangan. Jumlah tangkapan ikannya semakin berkurang gitu ya, ukuran-ukuran ikannya juga kecil-kecil seperti ini. Saat menebar jaring, mesin perahu dimatikan untuk menghemat bahan bakar. Namun saat ini kondisi gelombang ombak sangat tinggi yang membawa perahu kami terseret hingga berhimpitan dengan pagar. Ini jadi kami yang sedang mengangkat jaring karena mesin kapal mati, perahunya terombang-ambing sehingga ke bawah ombak. Dan ketika makin ke arah sini ke bawah ombak ini tertabrak pagar perahu-perahunya ini. Pak, ini gimana Pak mesinnya Pak? Ke sini ya Pak? Saya ke situ. Itu ada pagar dia. Belum lagi jaring kami nyangkut. Oh, oke. Terus ini ngejauhinnya gimana Pak? Ngejauhin? Enggak! Tak dapat dihindari, kameramen Indonesiaku terjengkang di atas perahu karena kehilangan keseimbangan. Kondisi ini amat membahayakan perahu yang kami tumpangi. Risiko besar seperti ini dihadapi para nelayan sehari-hari. Kesulitan kami nelayan keronja seperti ini teh. Ya Pak. Belum lagi cuaca ekstrim seperti ini, makanya kita takut. Jadi keluarnya tahu. selain melawan faktor alam ya Pak, cuaca dan ombak, angin, ini juga ada pagar yang Ngaji Bang Ngaji. Ya, siap. kayak gini sampai miring-miring kayak gini. Ya Allah. Kami berhasil selamat dari jeratan pagar laut yang hampir mengundang maut. Tidak terbayang ini yang dihadapi sehari-hari oleh nelayan. Kalau tidak berangkat melaut, mereka nggak bisa menghasilkan pendapatan untuk keluarganya. Sementara kalau pergi melaut kayak gini, banyak sekali resiko yang diambil, bahaya yang dihadapi setiap harinya. Perahu digerakkan menuju spot yang lebih aman meski harus menerjang tingginya derai ombak. Kondisi yang baru saja kami hadapi rupanya telah memakan korban.
Perahu milik Heru pernah terbentur keras oleh pagar hingga tak lagi bisa berlayar. Kini, Heru pergi melaut dengan mengandalkan perahu kawannya alias menumpang. Pak, peristiwa kayak tadi sering terjadi? Sering. Sering? Itu sudah berapa lama nelayan merasakan itu dan sebetulnya apa yang paling diinginkan oleh nelayan di sini? Itu kurang lebih lamanya sejak bulan akhir Agustus sampai sekarang, dan yang sering terjadi itu kadang nabrak ya, karena kalau malam kan gelap Bu, karena sampingnya itu ada paranet hitam warnanya. Nah kalau siang mungkin agak mending lah bisa lihat, cuman muter-muter gitu, cari-cari jalan untuk melewati jaring-jaring. Kalau seandainya jaring nempel atau dekat pagar-pagar ini ya bisa rusak karena nempel nantinya. Kekhawatiran karena ya apalagi sekarang udah tahu ya publik, masyarakat ya khususnya nelayan atau yang ada di Pulau Cangkir bahwa laut aja bisa ada HGU-nya, ada sertifikatnya. Nah itu nambah resah aja warga ya sekitar kita. Paling tidak berarti kedepannya untuk mungkin diadakannya proyek reklamasi atau apa ya. Apa yang diperjuangkan Pak oleh masyarakat? Masyarakat yang diperjuangkan ya tadi itu ya, karena gimana pun yang namanya masyarakat itu punya pemerintah, paling tidak hadirkan instrumen atau peran pemerintah lah ke masyarakat. Itulah suara masyarakat kecil di Laut Tangerang ini, khususnya para nelayan yang memang sehari-hari menggantungkan hidup mereka di laut. Mereka hanya ingin didengar oleh pemerintah dan bereaksi untuk betul-betul menuntaskan permasalahan yang ada di sini ya Pak, sampai selesai diusut semua-muanya agar masyarakat yang dibela, bukan pihak korporasi. Para nelayan yang terpagar ini hanya berharap ruang hidup mereka dikembalikan. Kepada siapa rakyat kecil bisa menggantungkan asa jika pemerintah malah merampas angan-angan mereka? Inilah bangkai perahu milik Heru. Wujudnya yang terlanjur rusak parah membuat Heru tak bisa berbuat apa-apa. Nah ini kondisi perahu milik Pak Heru, mesinnya rusak total, nggak bisa dibetulin lagi karena bermula dari badan perahu yang bolong menabrak pagar laut ya Pak ya. Jadi ini kondisinya Pak Heru sekarang nggak memiliki perahu lagi dan pastinya kerugiannya sangat besar. Dan kalau udah seperti ini siapa yang mau bertanggung jawab? Heru hanya bisa pasrah. Perahu yang sudah tak bisa lagi digunakan ini terparkir di pinggir pantai sejak peristiwa menabrak pagar laut pada akhir tahun lalu. Kondisi malam itu gelap, karena di depan tuh banyak pagar-pagar bambu yang waktu itu misterius katanya. Jadi akhirnya nabrak, tenggelam si mesinnya, jadi nggak bisa ketolong. Resikonya ya memang sangat luar biasa lah. Jadi karena pagar laut itu, karena jalannya kita harus pilih-pilih, nyari tempat, nyari pintu, ya akhirnya ya seperti ini kejadiannya, nabrak, bolong. Sekarang perahunya udah rusak, nggak bisa dibetulin sama sekali. Terus Bapak melautnya gimana sekarang? Untuk saat ini kita numpang. 90% masyarakat Pulau Cangkir di Kabupaten Tangerang menggantungkan hidup mereka sebagai nelayan. Di tempat pelelangan ikan inilah perputaran ekonomi mereka tergelar. Kini tangkapan ikan besar sudah jarang ditemui. Hasil tangkapan Heru hari ini tak memadai untuk dijual ke TPI. Ukuran ikan yang kecil ini hanya bisa ditujukan ke tempat pengolahan ikan asin yang berada di desa tetangga. Hasil yang didapat Heru pun tak sepadan dengan perjuangan yang ia tempuh. Di rumah sederhana inilah Bu Tijah melakukan produksi olahan ikan asin. Nenek berusia lebih dari 65 tahun itu masih gigih bekerja di daratan, sementara suaminya mengarungi lautan sebagai nelayan. Ia tinggal bersama anaknya dan turut membantu kebutuhan hidup cucu-cucunya. Ikan asin menjadi sumber pengharapan bagi Tijah dan para tetangganya. Sebagai pengolah ikan asin, hal mengejutkan datang ketika sebagian nama penduduk di sini malah dicatut sebagai pemilik sertifikat perorangan di laut.
Pak Sudawi, seorang kakek tak berdaya pernah dimintai pendataan lansia oleh pihak perangkat desa. Namun rupanya namanya malah tercantum sebagai pemilik lahan di laut. Tak main-main, penyalahgunaan data pribadi ini menyatakan Sudawi memiliki 28 hektar bidang di laut. Jadi dari awal tuh gimana Bapak diminta oleh perangkat desa untuk pendataan lansia. Nah, itu gimana, Pak? Ya saya kasih sama kakak, sama KTP fotokopi. Itu doang. Sekarang ini timbul sama ada di ini yang meriksa saya itu tuh waktu dulu 2 orang. Orang itu nanya apa ke Bapak? Nanya punya empang enggak, gitu. Dia kata saya, lah enggak, apalagi banyak-banyak. 1 meter aja saya enggak punya. Yang orang nyamperin Bapak tuh bilang Bapak punya berapa luas? Tahu ya 28 hektar. Waktu itu perangkat desa atau RT RW di lingkungan Bapak tinggal bilangnya untuk bantuan lansia. Bapak dapat nggak bantuannya? Enggak dapat. Enggak. Sampai sekarang. Berarti dibohongin. Iya. Bapak merasa seperti diteror nggak sih Pak? Atau ketakutan merasa atau kekhawatiran? Ketakutan. Enggak makan semalaman, enggak tidur lagi semalaman. Ya enggak biasanya begini. Pria berusia lanjut ini seakan mengalami traumatis mendalam. Syukurlah, sosok asing yang pernah mendatangi dirinya tidak memaksa kehendak pada Pak Dawi untuk mengaku sebagai pemilik sertifikat tersebut. Hal ini tentu membuat kesal masyarakat. Bagaimana tidak, pemerintah desa yang seharusnya berperan melindungi warganya ini malah bertindak sebaliknya. Sebagian oknum perangkat desa menggunakan data warga demi kepentingan tersendiri. Ibu mah jengkel, jangan pendatang orang sini nggak boleh jual apa laut itu. Lihat aja Pak Presiden, orang itu jahat itu, lebih pembunuh katanya orang difitnah itu. Cucu saya gimana nantinya bagaimana? Emang bener lari itu. Siapa Bu yang lari? Yang ngambil nama bapak ini semuanya diambil, lari mungkin nggak ngeboyong uangnya orang. Dan AC. Bu Tija dan Pak Sudawi hanyalah suara kecil dari besarnya amarah masyarakat di sini. Mereka menjalani keseharian penuh kesederhanaan, dirampas ruang hidupnya karena berdiri pagar laut. Kini makin disengsarakan dengan praktik pencatutan sertifikat lahan yang kian memanas. Pembongkaran pagar laut yang sudah terhelat sejak awal Januari turut melibatkan para nelayan. Kekesalan mereka yang terdampak tak dapat terbendung. Pak Tusin dan kawan-kawannya membawa pagar bambu ke daratan yang selama ini menjadi penghalau mereka saat melaut. Pak Tusin dan temannya mengambil bambu dari laut di lokasi pembongkaran bambu. Seperti ini wujudnya, bambu-bambu yang sudah lama menancap di laut dan sekarang sudah dibawa ke pinggir untuk kemudian nanti mau dipotong-potong dan dibuang. Yang udah dijual itu ya diuruk, kalau yang nggak mau dijual ya dilingkung, nggak diuruk. Kebanjiran terus sawah.